Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianggi Amelasasi, merupakan dosen di program studi psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya bergabung di program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik sejak tahun 2018. Pada tahun ini, saya berkesempatan menjadi peserta sertifikasi dosen pada tahun 2025. Sebagai dosen, Tridharma perguruan tinggi harus dilaksanakan oleh semua dosen tanpa terkecuali. Yang pertama adalah penelitian. Untuk kegiatan penelitian, ada beberapa penelitian yang sudah saya lakukan dan menghasilkan luaran artikel yang sudah terbit di jurnal nasional terakreditasi. Penelitian-penelitian yang telah saya lakukan diantaranya adalah: 1. Resiliensi pada guru honorer. 2. Pola asuh responsif orang tua pada anak tunagrahita dalam membantu daily activity. Yang ketiga, deskriptif kuantitatif dukungan sosial pada kepala sekolah, kelompok bermain dan taman kanak-kanak Aisyah di Kabupaten Gresik. Tridharma yang kedua adalah pengabdian. Pengabdian yang sudah saya lakukan adalah: 1. Seminar parenting skill pada remaja era new normal di SMA Muhammadiyah di Gresik. Yang kedua, psikoedukasi sebagai pelatihan perencanaan karir siswa kelas 9. Yang ketiga adalah peran ayah pada keluarga. Tridharma yang ketiga adalah pengajaran. Di program studi psikologi, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya: 1. Psikologi pendidikan, 2. Psikologi belajar, 3. Metode penelitian kualitatif, 4. Psikologi komunitas, 5. Asesmen dasar psikologi. Untuk mata kuliah psikologi pendidikan, membahas tentang penerapan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi dalam konteks pendidikan serta pembelajaran. Fokus utama dalam mata kuliah psikologi pendidikan adalah memahami bagaimana peserta guru atau pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selanjutnya adalah mata kuliah psikologi belajar. Mata kuliah ini menyajikan tentang proses-proses psikologis yang terlibat dalam kegiatan belajar individu. Fokusnya adalah pada mekanisme teori, faktor dan kondisi yang mempengaruhi bagaimana seseorang memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan atau keterampilan. Kemudian, mata kuliah yang ketiga adalah metode penelitian kualitatif. Pada mata kuliah ini mengkaji tentang konsep, prinsip, dan teknik dalam melakukan penelitian yang bersifat kualitatif, dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif subjek. Selanjutnya adalah mata kuliah psikologi komunitas yang membahas tentang penerapan prinsip psikologi untuk memahami, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas atau kelompok sosial. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah asesmen dasar psikologi yang mengkaji tentang prinsip, konsep, dan teknik dasar dalam mengukur dan mengevaluasi aspek-aspek psikologis individu, baik secara kognitif, afektif, maupun perilaku. Asesmen ini merupakan bagian penting dari praktik profesional seorang psikolog, baik dalam bidang klinis, pendidikan, industri, maupun sosial. Untuk pengajaran mata kuliah psikologi pendidikan memiliki bobot 3 SKS, berjalan dengan 16 kali tatap muka, di mana 1 SKS mata kuliah sama dengan 50 menit. Jadi dalam pembelajaran di kelas, untuk tatap muka 3 SKS kurang lebih berjalan selama 150 menit. Capaian pembelajaran psikologi pendidikan, yakni: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar psikologi pendidikan termasuk ruang lingkup, tujuan, peranannya dalam proses belajar mengajar. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, mahasiswa memiliki sikap ilmiah objektif dan etis dalam mengkaji perilaku dan permasalahan belajar, serta menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan kajian atau teori psikologi pendidikan. Kemudian, bobot dari mata kuliah psikologi pendidikan, mahasiswa menyelesaikan mata kuliah tersebut dengan ada penilaian dari tugas yang telah dikerjakan baik secara individu maupun kelompok.
Untuk bobotnya 25% merupakan tugas individu, 25% merupakan bobot dari tugas kelompok. Sedangkan 50% berikutnya yakni diperoleh dari capaian pembelajaran khusus 1 atau setara dengan UTS, ujian tengah semester, dan capaian pembelajaran khusus yang kedua atau setara ujian akhir. Berikut video cuplikan pengajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita ketemu lagi akan membahas mata kuliah tentang psikologi pendidikan. Ya, di pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai deteksi dini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kita refresh dulu ya terkait materi minggu lalu di pertemuan ke-6. Masih ingat apa? Diversitas individu dan sosial kultural. Nah, mungkin mau ada yang ingin menjelaskan apa sih diversitas itu? Oke. Nama saya Iswati Zakia Rahma, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Andi. Jadi diversitas individual dan diversitas sosiokultural dalam setting pendidikan merujuk pada berbagai perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Oke, baik. Mungkin ada lain atau menjelaskan apa itu diversitas individu dan diversitas sosiokultural. Saya. Oke. Kenalkan, nama saya Zarina Jasbiasari. Jadi saya akan menjawab. Jadi diversitas individual itu adalah hal yang merujuk pada perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap individu siswa, seperti gaya belajar, kecerdasan serta kondisi fisik atau disabilitas. Dan diversitas sosiokultural adalah merujuk pada hal latar belakang sosial dan budaya yang berbeda antar siswa, misalnya etnis dan ras, lalu ada status ekonomi sosial. Oke, itu ya, jadi sudah di reminder ya apa itu diversitas individu dan diversitas sosiokultural. Nah, kaitannya tadi ada contoh ya tentang perbedaan fisik atau ada yang mengalami disabilitas. Nah, ini kaitannya dengan materi selanjutnya, yaitu deteksi dini dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa di dunia pendidikan itu sekarang di sekolah-sekolah harus bersedia menerima siswa atau mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas biasanya. Sudah pernah dengar toh tentang anak berkebutuhan khusus disabilitas? Ya, oke. Nah, ini kita akan membahas tentang ini. Nah, dari deteksi tumbuh kembang dulu. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Ya, kalau internal itu dari keluarga, ya genetik atau kelainan kromosom selama masa kehamilan. Jadi makanya kenapa kita harus mengecek keadaan kondisi kandungan, ya kan ada yang namanya USG ya. Nah itu diperlukan untuk mengecek apakah ada kelainan-kelainan ketika dalam kandungan seperti itu. Selanjutnya ada eksternal, yaitu gizi, terus radiasi, infeksi atau kelainan imunologi. Atau psikologis pada ibu, ya kalau kita lebih kepada psikologi pada ibu, ya stres yang berkepanjangan atau bahkan depresi itu juga akan mempengaruhi deteksi tumbuh kembang janin, ya jadi makanya kalian yang akan menjadi ibu, kita harus hati-hati ketika sedang hamil, begitu ya. Jadi makanya biasanya kalau ke dokter itu kan dikasih vitamin atau obat-obat untuk membantu tumbuh kembang janin kita, gitu ya. Oke, nah ini masuk ke ABK. Anak yang memiliki keadaan luar biasa dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. ABK tidak selalu menunjukkan ketidakmampuan secara fisik, tapi juga emosi dan mental. Ya, kalau contohnya sering kalian ketemui ya tunarungu, ya. Atau tuna apa? Nah, tunawicara dan lainnya. Bahkan yang memiliki IQ superior yang bagus itu juga
termasuk ke ABK karena ketika dikumpulkan dengan anak yang normal itu biasanya malah cenderung mengganggu karena kapasitasnya melebihi anak normal. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada penggolongan ABK, ya, ada tunanetra, tunarungu, tunawicara. Biasanya tunarungu itu gandengannya adalah tunawicara. Ya. Tidak semua mungkin kalian menemui bahwa kalau tunarungu aja, tunawicaranya enggak, tapi kebanyakan ya itu bergandengan. Kalau tunarungu pasti tunawicara. Terus selanjutnya ada tunagrahita, ya, memiliki intelijensi di bawah rata-rata. Ya, begitu. Terus tunadaksa untuk hambatan fisik dan gerak, biasanya yang pakai kursi roda atau pakai alat bantu yang lainnya. Terus ada gangguan perilaku, tadi kan tidak hanya secara fisik ya, ada perilaku juga, itu ada ADHD. Mungkin sudah biasa ya terdengar autis, ADHD. Nah, itu adalah salah satu contoh gangguan perilaku. Ya. Terus anak berbakat atau gifted, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak yang di atas rata-rata untuk IQ-nya itu malah dikelompokkan menjadi anak yang ABK. Contohnya tadi, kalau di kelas dia akan mengganggu karena menganggap ini materinya sudah biasa, ya sudah dikerjakan sebelumnya. Misalkan pelajaran SMP sudah dia kerjakan, ya ketika di SD, ya, jadi akan mengganggu gitu. Terus anak yang mengalami gangguan kesehatan. Nah, di sini peran psikolog, kalau nanti kalian jadi psikolog ya, apa sih perannya? Yang pertama adalah diagnosis. Ya, kita mendiagnosis, oh anak ini termasuk ke gangguan ABK sebelah mana atau disabilitasnya sebelah mana. Terus apakah dalam kategori yang sedang, rendah atau tinggi. Ya, kita mendiagnosis, kita boleh mendiagnosis kalau kita jadi psikolog. Kalau ilmuwan psikologi, kalau nanti kalian lulus itu belum boleh mendiagnosis. Ya, makanya perlu hati-hati ketika ada yang berbeda di lingkungan kalian, jangan langsung diagnosis, oh anak ini autis, oh anak ini ADHD. Kita tidak diperbolehkan ya kalau dalam etika dalam psikologi. Terus memberikan saran, memberikan terapi yang cocok. Misalkan kalau ADHD, dia susah fokus misalkan. Nah, itu ada terapi, sarannya di terapi apa dulu, geraknya dan sebagainya. Begitu ya. Oke, nah ini ada pendidikan anak ABK, ada segregasi, mainstream sama inklusi. Apa itu? Saya jelaskan singkat ya. Kalau segregasi itu anak ABK kumpul pada satu sekolah SLB. Ya, ada jenis-jenisnya SLB A, B, C sampai E. Tapi pada kenyataannya SLB itu jadi satu biasanya. Gitu. Terus pendidikan mainstream, ya, sistem pendidikan yang menempatkan ABK pada sekolah umum. Ya, guru dan pihak sekolah tidak melakukan adaptasi atau penyesuaian kurikulum. ABK tidak berdampak pada kemampuan kognitif. Jadi tunadaksa misalkan hanya cacat secara kaki misalkan harus pakai kursi roda. Nah, itu boleh di sekolah umum tanpa merubah kurikulum. Ya, karena secara kognitif dia normal seperti anak pada umumnya. Oke, selanjutnya pendidikan inklusi. Nah, ini ABK, ya itu di sekolah, kan di sekolah reguler. Ya, ini yang banyak, yang saya tadi bilang bahwa sekolah harus menerima anak ABK dengan kategori yang dari psikolog. Misalkan sarannya kalau masih di tingkat ABK yang rendah itu boleh diterima di sini. Tapi kalau sudah tinggi itu biasanya dikembalikan ke sekolah SLB atau segregasi. Ya, ini ada 10% ya, jumlahnya tidak boleh banyak. Nah, ini ada model kurikulum ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Ada duplikasi kurikulum. Itu adalah tingkat kesulitan sama dengan siswa reguler. Jadi, contohnya tunadaksa tadi, dia hanya mengalami keterbatasan secara jalan misalkan, tapi secara kognitif dia oke. Jadi dia tetap bisa di sekolah umum dengan kurikulum yang sama. Ya, terus ada modifikasi kurikulum. Kurikulum siswa reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan atau potensi ABK. Oke, terus selanjutnya substitusi kurikulum. Nah, ini melihat kondisi ABK-nya. Terus yang terakhir, omisi kurikulum. Bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir secara anak rata-rata. Jadi memang untuk
misalkan ada pelajaran 1 itu dihapus, ya khusus untuk anak ABK, begitu, ya. Nah, ini mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini, ya. Saya Alia Nabila ingin bertanya, bagaimana contoh konkret untuk masing-masing kurikulum pada ABK? Oke, yang pertama tadi adalah duplikasi ya, jadi sama kurikulumnya, jadi karena anak ABK bisa mengikuti ritme atau pelajaran dari anak normal. Ya, jadi kurikulumnya sama semua, satu kelas. Terus kalau modifikasi kurikulum itu menurunkan, misalkan contohnya adalah ketika kalian yang normal itu dikasih soal matematika sebanyak 10, tapi anak ABK hanya dikasih 5, ya, atau bisa misalkan tambah kurang. Kalau kalian misalkan sudah puluhan, tapi anak BK masih satuan, 5 tambah 1. Kalau kalian sudah 10 tambah 15 misalkan, anak yang normal. Nah, itu untuk duplikasi kurikulum. Sedangkan untuk, modifikasi kurikulum. Untuk substitusi, itu adalah contohnya, kalau di SMK, itu melihat potensi dari anak ABK. Kalau dia punya potensi make up, jadi ada kurikulum yang dikhususkan untuk anak ABK untuk belajar make up, ya sesuai dengan minatnya atau bakatnya. Kalau misi kurikulum itu adalah mengganti, contoh ada IPA nih, pengamatan menggunakan mikroskop. Bagi anak tuna yang melihat apa? Nah, tunanetra itu diganti, tidak melihat mikroskop, tapi melalui perabaan. Oh, ini daun ini pisang, oh ini daun kelapa. Nah, begitu bedanya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, untuk 2 materi ini sesuai di RPS kan, kalau untuk pendidikan ini dikasih dua kali pertemuan. Nah, 2 materi ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ada? Oke. Kenalkan, nama saya Devi Susela. Saya ingin mengumpulkan pendidikan untuk anak ABK atau berkebutuhan khusus sekolah inklusi merupakan pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak, termasuk ABK, untuk belajar bersama di lingkungan sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai. Misal seperti sarana prasarana yang sesuai dan kurikulum yang direvisi. Oke, jadi begitu ya kesimpulannya. Jadi sekolah-sekolah harus menyiapkan pendidikan ya untuk anak ABK dengan kategori-kategori yang sudah direkomendasikan oleh psikolog. Ya, jadi sekolah juga harus siap menerima baik dari kurikulum, sarana prasarana, mungkin sarana prasarana yang lumayan ini ya merubah ya, karena tangga itu kan tidak bisa untuk anak yang tunadaksa, misalkan harus ada jalan untuk kursi roda. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya sajikan sebagai bagian dari unjuk kerja PDD UKT PD dalam rangka sertifikasi dosen. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan. Semoga apa yang ditampilkan dalam video ini dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penilaian, sekaligus menjadi refleksi dan motivasi untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.